Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillah. Fa inin tahau fala udwana illa 'ala dhalimin. Ayat 192 193 surat Al-Baqarah. Fa'inin tahau, maka mereka apabila selesai, yakni anil qital, dari memerangi mereka, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama. Jadi fa'inin tahau, maka jika mereka telah selesai dari apa? Dari memeranginya. Dari memeranginya. Waqila, pendapat yang kedua mengatakan anisyirki wal kufri. Kalau mereka telah berhenti dari kesyirikannya dan kekufurannya. Kembali kepada Islam, maka jangan khawatir. Islam tidak mengenal yang namanya dosa warisan. Tidak ada. Dosa warisan. Karena ini nyambung terus, tidak akan berhenti. Kalau tobat. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu ghafur, memaafkan. Memaafkan apa? 5 salifa, apa-apa yang telah lalu. Ar-Rahim, kasih sayang, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya. Tapi dikasih ketentuan di sini, Allah itu Rahim, Allah itu kasih sayang. Tapi haitsu lam yu'ajilhum bil 'uqubah. Kalau tidak terdahului, kalau tidak Allah langsung melaksanakan dengan siksaan kepada mereka. Kalau sudah kena siksaan, ya sudah habis. Dan itu caranya Allah untuk menjadikan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada yang lain. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sampai dikatakan di sini tentang masalah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu terkadang memberikan sesuatu itu yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita, tapi justru itu pengobatan, penyembuhan. Nabi SAW menegaskan di sini, inni umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu dzalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk merangi mereka. Sampai apa? Sampai sholat. Mengucap la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah dulu, sholat, zakat. Kalau sudah melaksanakan itu, terjaga darahnya. Kecuali nanti ada perbuatan yang macam-macam itu, kayak kemarin itu. Masalah zina muhson, atau tarikus sholat sendiri. Ini kan dulu kan gini, dulu kan gini, dulu kan gitu. Wa hisabuhum 'alallah. Perhitungan mereka Allah yang Maha tahu.
Gitu loh. Kalau mereka berhenti minal kufari dari minal kufri dari kekufuran, maka mereka tadi itu terjaga. Nah, nanti disebutkan di sini. Kenapa kalau orang-orang yang dikatakan ahlu kitab ya, ahlu kitab, cuma dirubah sama dia, ya dirubah, ada perubahan tahrif, itu ndak langsung Allah suruh merangi dulu ndak. Tapi dihinakan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara bayar jizyah. Bahkan dalam hukum fikih, kalau ada kafir yang bayar jizyah, itu ketika berpapasan dengan orang muslim di jalan, dia harus minggir. Harus ngasih jalan kepada si. Nah, di Hasya Bejuri ada sesuatu yang perlu kita cermati di situ. Antara ahlu zimmah, kafir ahlu zimmah, dan muslim ada bedanya dari segi pakaian. Di antaranya apa? Selendang. Adanya seperti sabuk atau selendang kuning. Paham ini? Jadi loh ya. Ini tahu kemana itu John Omong kan tahu ini. Ada tempat misalnya di situ. Oh, di situ tempat peribadatannya orang non-Islam. Wallahu a'lam apa sebabnya orang Islam kok bisa ke sana itu ya apa ceritanya? Satu, dosa masuk ke sana. Sudah jelas itu. Karena di situ ada pengingkaran kepada Allah dan ada simbol-simbolnya mereka. Satu. Terus yang kedua, terkadang disuruh menggunakan pakaian-pakaian mereka. Dengan apa? Pakaian kuning kayak, selendang kuning kayak. Padahal itu kalau hukum Islam berlaku, ya, daulah Islamiyah berlaku misalnya ada satu imam sehingga orang kafir itu harus bayar jizyah. Maka di antara pakaian yang bedakan yaitu adanya sabuk atau selendang yang berwarna kuning. Jadi kalau ada orang Islam gunakan pakaian seperti itu, niat untuk seperti ini, ya pikir sendiri. Loh Beb, anak ke sana enggak niat. Dan tasyabuh sama mereka. Enggak niat tasyabuh tapi nanti masuk tempat ibadahnya mereka. Dibahas ini. Kalau di situ tidak ada simbol, di mana tempat ibadah tidak ada simbolnya? Tadi hati-hati. Sudahlah, anak-anak sering kan apa ini? Tadi sore banyaklah broadcast tentang masalah bagaimana mengucapkan selamat Natal ya, atau mengucapkan apa ini pidato di gereja misalnya gitu ya, di tempat ibadahnya mereka. Kita kalau mau bahas ilmu jelimet lah. Sudahlah, patokan ini ya wis. Inti percaya sama habaib, ya kadang-kadang percaya cuma butuh lainnya, ya khair ya wis. Anak tanya, Kiai Hamid ucapno selamat Natal enggak? Wis, mari wis itu. Siapa percaya? Kiai Johari kencong, ya, ngucap selamat Natal. Enggak, ya wis. Enggak perlu. Oh, ini minta yang habaib misalnya. Ya sudah yang ada sekarang. Habib bin Smith ngucapkan enggak? Hasya wa kallah. Ya sudah enggak. Hai Umar bin Hafid mengucapkan, enggak, ya wis enggak. Selesai. Intahal amr. Selesai. Ada mau dibahas panjang-panjang? Ya kan? Itu senjata buat kita, Pak. Sudahlah, kita ini ngomong kalau kita mau bahas iya ya khair, ente min golongan tulab sudah. Kita orang ini golongan bawahan, ngingsoran. Lek kalau mau kitab tambah ngeluh kan? Pembahasan ngeluh. Kok kitab? Buka kitab aja kata bon. Sudahlah, ini tak berdepannya. Sudah selesai. Paham ya? Nah, kalau mereka sudah tidak seperti itu, tidak boleh untuk diperangi lagi. Nah, kenapa? Karena kalau ahlu kitab ini, sebetulnya ada kitab yang pernah diturunkan sama Allah. Tapi mereka tadi itu merubah. Sengaja oleh Allah, tidak langsung untuk diperangi. Karena apa? Karena masih diharapkan sadarnya dia. Suruh bayar jizyah, suruh
Kalau berbarengan tadi itu tidak boleh berpapasan, harus minggir. Supaya mereka mikir bahwasanya andai mereka mengikuti kitab yang betul-betul diturunkan kepada mereka, kitab samawi yang diturunkan sama mereka, tidak akan beda sama Islam. Dan mereka diharapkan untuk masuk Islam. Tapi ketika penyembah berhala dan lain sebagainya, kenapa kok Allah langsung memerintahkan untuk memerangi mereka? Karena tidak ada kitab yang jelaskan seperti itu. Mereka tidak ada. Tidak punya kitab, tidak punya ini. Itu cuma ekspresi mereka saja. Ini lagi-lagi loh ya. Ini dalam kacamata Islam. Untuk penguatan akidah kita. Urusan di negara kita ada ini ya sudah. Tapi kita jangan ikut-ikut. Kita ngomong ilmu loh sekarang ini. Ojo salah, jangan diartikan loh. Ini ngomong ilmu, ya kotor ini. Engkau dipikir aku ngomong perang loh. Enggak. Ngerti ini ya? Sudahlah, jangan ragu lagi. Paling benar. Wah, kita orang dipilihkan loh sama Allah. Sudah jadi orang Islam. Sudah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, memiliki guru-guru yang soleh. Ada masalah sedikit bisa kita tanya langsung. Mau apa ini? Mau ngomong masalah VG, itulah tumpuan kita VG. Tasawuf, mau model apa ini tasawuf? Mau baca wirid, iya. Mulai bangun sampai tidur diatur semuanya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ada. Khulasatul Madad ada. Apalagi lah namanya. Kurang opo. Alhamdulillah. Ngerti ya? Nah, baru Allah menyatakan waqatiluhum hatta la takuna. Waqatiluhum ay waqatilul musyrikina. Perangi orang musyrikin. Hatta la takuna fitnah. Fitnahnya ini apa? Ay asyirku. Sehingga tidak menjadi fitnah. Sehingga tidak menjadi kesyirikan. Maknanya apa? Waqatiluhum hatta yaslamu. Wes. Perangi mereka sampai mereka masuk Islam. Paham ini? Wala yuqbalu minal wathaniyi ilal Islam. Wal qatl. Kalau ngadepi penyembah berhala, ini ngomong perang loh ya, ngomong perang. Kalau di negara Islam terjadi gejolak perang, bukan Indonesia, jangan salah. Ya. Kalau kejadian seperti itu, untuk ngadepi para penyembah berhala, dua pilihannya. Ya, dua. Apa itu? Yang pertama, Islam. Kalau enggak, perang. Islam atau perang. Pilihannya dua. Kepada siapa? Penyembah berhala. Ya, golongan yang ngono-ngono animisme, dinamisme. Ya. Animisme nyembah. Hah? Ada bedanya itu. Ada nyembah roh sama nyembah benda-benda. Ya. Termasuk ini. Iku wit manecu beb, lek diketok beb engko iso lara panas. Weh, iku karo wali songo wis dilangno iku. Ngono-ngono, kok wedi temenan. Ketoken maca bismillahirrahmanirrahim. Blek sakjine melayu. Nah, ini apa perlu apa takon. Itu kalau kepada wathani. Nah, bi khilafil kitabi. Nah, ahlu kitab loh ya, ahlu kitab. Ahlu kitab. Mereka itu wal farqu bainahuma, yang perhatikan ini. Perbedaan antara keduanya, anna ahlal kitab ma'hum kutubun munazzalatun. Mereka itu sebetulnya punya kitab-kitab. Yang Yahudi itu perubahan dari apa? Zabur. Taurat. Iya benar. Ya, itu kan ada. Cuma apa? Tahrif. Yang ini itu aku ndak enak deh ngomongnya. Pas tepak begini kira.
Iya. Engko sing ndak iki dipikir aku nyindir, enggak lah padahal. Padahal berbarengan, subhanallah. Mereka punya sebetulnya munazzalah fiha. Fiha syara'iun wa ahkamun, ada syariat-syariatnya, ada hukum-hukumnya sing bener. Yang bener ya. Paham? Yarji'una ilaiha, yang bisa mereka meneliti kembali, ngelihat. Wa ingkan, walaupun ada mereka itu qad harrafu wa badalu. Mereka telah merubah, mereka telah mengganti dengan akidah kita umat Islam. Jadi akidah kita umat Islam. Sekali lagi, ini pelajaran sekarang ini untuk menguatkan akidah kita Islam. Maka karena seperti itu, fa'am halahumullahu ta'ala. Allah menunda dulu. Allah menunda dulu. Kenapa? Bihormati tilkal kutubi. Karena kehormatan kitab-kitab yang pernah ada sama mereka. Lihat ini ya. Bekas yang baik, kalau sudah berubah, masih ada tanggungan, masih an. Nah, kita orang, kalau diurus-urus misalnya ya, ada orang nakal. Keturunan baik, insya Allah kembali. Anak keturunan ndak ono, Beb. Mentok ente menungso, keturunan siapa? Nabi Adam. Ngene-ngene kita orang keturunan Nabi sih an. Nabi siapa? Nabi Adam. Lo kan gitu. Nah, itu gambaran gampangannya seperti itu. Allah masih nunda. Minal qatli, dari pembunuhan, jangan dulu. Kemudian apa? Wa amara bi isgharihim. Allah merintahkan apa? Untuk mengecilkan mereka. Kita harus, tidak boleh Pak. Kita orang membesar-besarkan mereka, tidak boleh. Meskipun ini ngomong akidah, hati-hati loh ya, hati-hati. Sering kita dengarkan omongan mengatakan apa? Sayang ya mereka itu kafir tok. Cuman kalau masalah kebersihan, tidak ada apa-apanya umat Islam ini. Ini penyelewengan loh. Ente muslim loh mengatakan seperti itu. Ini nyerempet Pak, nyerempet. Perhatikan ya. Ketika dalam tafsir dikatakan apa? Wa amara bi isgharihim. Allah merintahkan untuk menyepelekan mereka. Artinya apa? Segala sesuatu yang datang dari mereka jangan pernah kagumi sama sekali. Beb, dia punya teknologi ini, teknologi itu. Masuk ke kita, iya. Gunakan teknologi yang dia buat untuk dakwah kita. Selesai. Mereka punya satelit. Mereka punya perusahaan ini. Mereka punya itu. Aku takon lagi. YouTube itu sopor ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tayo. Yang punya YouTube, yang punya Instagram, yang punya Facebook. Sampai apa yang Anda pikirkan. Jadi ini kok Yahudi. Khali bas. Mau koyok Yahudi kayak mau ini. Sudah masuk kan sama kita kan? Iya. Kita ngeredam tidak bisa kan? Sulit Habib. Gunakan itu untuk dakwah. Selesai. Tapi kagum sama mereka. Lah. Wah, tidak boleh. Apa maneh kagum karo Messi? Mbak nemen kon. Iya. Apa? Lah kon ben delok ngono, ya delok titik tok. Tak duani, cene menang Maroko. Kan gitu, Pak. Lah ndak Pak sungguhan, Pak. Ya kenapa kita orang kemarin ngelihat itu terus terang loh ya. Anda sudah bal-balan. Cuma ketika ketok Maroko main kan Islam toh Pak, Ahlussunnah wal Jamaah maneng. Jadi koyo tuntutan kudu ndelok ngono modele. Masya Allah ya. Hebat Messi. Masya Allah tadi. Kok ini sampel. Biasa aja. Enggak boleh Pak, enggak boleh. Anak pernah dapat satu orang mengatakan gini, ada satu daerah lah, ini yang terkenal mayoritas orang non-Islam, mengatakan bersih Beb. Bersih, atas sampah kita tidak kelihatan. Cuma bedanya itu orang kafir tok. Kalau umat Islam, tidak ada apa-apanya. Loh, Anda bilang lah, tidak ada. Ente bisa datang ke tempat kita, ente lihat.
Sudah tidak boleh. Akhirnya itu giring nanti. Giring, tahu enggak? Tidak boleh. Kecilkan aja. Anggap ya. Ais ngono tok. Lah iku Beb, HP-mu ku Beb, ra iPhone kayak nang Amerika. Lah mangkane iku, cek ne awake sing budak-budak dhewe ngurus, aku tak gawe. Gawe apa? Nyimpen kitab, gawe ndelok ceramah. Lo kan enak. Pahamin ya? Itu yang kedua. Dari pembunuhan tidak boleh. Pengecilan mereka. Kemana Pak? Akhdul jizyah. Bayar jizyah. Minhum dari mereka. Ayo, gini, bayar jizyah. Itu. Jadi 3 bentuk pengecilannya nih ya. Apa itu? Tidak, jangan dibunuh dulu. Oh, maaf, bukan muamalah kita sama mereka tidak diperangi dulu. Dikecilkan mereka, jangan dianggap besar, bayar jizyah. Selesai. Apa tujuannya seperti itu? Lianduru fi kutubihim. Supaya mereka ngelihat kepada kitab-kitabnya. Biar mereka tahu. Wa yatadabbaruha. Supaya dia mikir, iya yo. Aku kira umatnya Nabi Fulan. Lah Nabi Fulan, kalau Nabi Muhammad kan satu nabinya. Kok iso yang berbeda nah yo? Nah, supaya mikir gitu loh. Supaya mikir. Kemudian fayaqifu alal haq. Mereka berhenti dalam apa? Kebenaran. Oh, iya yo. Berarti ana Nah, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Itu. Fayattabi'uhu, maka mereka akan ikuti kepada Islam. Kafi'li mu'mini ahli kitab. Alladzina araful haqqa faslamu. Banyak kan? Dulunya ahlu kitab. Ketika datang Islam zaman Nabi, dicocokkan sama dia. Tepat masuk Islam. Ceritanya masyhur. Siapa? Waraqah bin Nawfal. Iya kan? Ahlu kitab dia. Dilihat, oh itu yang datang itu Namus. Jibril maksudnya. Kalau memang aku diberikan kesempatan, kamu nanti akan dikeluarkan dari umatmu sendiri. Dan waktu dikeluarkan itu dari daerahmu, katanya Waraqah bin Nawfal kepada Nabi ketika itu belum diangkat Nabi. Andai aku hidup, aku akan bela kamu. Alkitab. Abdullah bin Salam. Dulu Alkitab. Tahu Pak. Jadi lek nyocok lagi. Bahasa niku cerita historis sama. Sama. Cuma nanti ada rel yang melenceng dikit. Tek. Merini akhirnya. Merunu. Itu rahasianya kenapa kalau Alkitab nggak langsung untuk diperangi. Sekarang balik. Wa amma ubadatul asnam. Adapun penyembah berhala. Falam yakun lahum kitabun. Mereka tidak punya kitab. Kitab nangdi. Yo kitab karangannya mereka sendiri. Lagi-lagi loh ya, lagi-lagi. Ini akidah kita loh. Ini akidah kita umat Islam. Ya. Yang mereka apa? Yarji'una ilaihi wa yarshuduhum ila haq. Yang tidak mungkin mereka merojaah, melihat lagi, atau memberikan petunjuk kepada mereka untuk menuju kebenaran. Tidak bisa. Tidak bisa. Anak berani ngomong mak ini Pak, medeni. Iki ngomong kudu diaturi. Iki padahal di utek wis akeh metu iki. Wedi tapi. Iya, takut ada yang nyalahgunakan gitu loh. Wis engko selamat ae, engko selamat jil ya. Wis pokoke ngono lah, ngerti maksudnya ya. Wis ngono maksudnya. Iya, Beb. Iki jajar wong loro apa. Wa kana imhaluhum, kalau kita tunda-tunda mereka ziyadatun fi syirki, maka nambah. Fakana imalum ziyadatan fi syirki, maka menambahi dalam kesyirikan mereka, wa kufrihim, kekufuran mereka. Fa aballahu azza wa jalla ayurdiya minhum, Allah tidak mau untuk meridhoi dari mereka illa bil Islam, masuk Islam awil qatli, atau perangi. Yes. Ya dia Khazin.
Sengaja anak baca ibarahnya. Ya, anak baca ibarahnya biar tahu bahwasanya ini ajaran dari guru-guru kita yang soleh. Mereka pun tidak akan menyampaikan sesuatu tanpa didasari dari hadis. Semuanya ada. Banyak di sini. Di tafsir Tobari ini ada banyak tentang masalah hal tersebut. Ya. Dalam hadis dikatakan fala udwana illa 'ala dhalimin. Maka wadh-dhalimu alladzi aba ayyakula la ilaha illallah. Dhalim. Enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ada riwayat yang lain mengatakan fala udwana illa 'ala dhalimin qala hum al musyrikun. Orang-orang yang mensyirikkan Allah. Mereka yang tidak mau mengucapkan itu, paham ya? Nah, baru masuk di sini wa yakunu dinu lillah. Sehingga menjadi agama itu hanya untuk Allah. Artinya agama untuk Allah itu apa? Ayat taat. Wal ibadatu ibadah. Lillah, untuk Allah wahdah. Fala yu'badu min duni syai'un. Tidak disembah sesuatu pun selain Allah. Itu yang diharapkan. Sudah fokus sama Allah, tidak ada yang lain. Itu. Paham enggak? Insyaallah. Semoga diberikan kuat iman insyaallah. Nggak sedikit sebetulnya. Fa inin tahau fala udwana ila 'alal dhalimin. Insyaallah bisa bertanya datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini? Wa inna ma'adu masya'nu salatil abdi bi'iqbal abdi 'ala Allah. Fa idza lam yaqbal 'ala salatihi walaha hadithun nafas. Urusan ini menjadi besar berupa apa? Salatnya seorang hamba. Kenapa salat itu dalam diri hamba itu merupakan urusan yang paling besar? Urusan yang agung setelah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya dalam rukun Islam, persaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, salat. Bukan cuma persaksian, tidak salat. Atau salat, tidak menyaksikan. Tidak bisa. Kenapa kok urusan itu besar? Urusan itu menjadi besar karena apa? Bi'iqbal abdi 'ala Allah. Ketika hamba tadi itu menghadap kepada Allah. Anda tanya sekarang, kalau kita menghadap kepada camat misalnya, urusan besar, kita pakai yang dibetulkan. Ketemu sama bupati, lebih perhatian lagi. Ketemu dengan gubernur, lebih lagi. Ketemu dengan presiden. Waduh, gosokan, mendriopo, minyak wangi, sikatan, jenggot-jenggot jebrak diketoki kabeh. Lo kan gitu. Beda enak belas diteluk. Iki diwara jenggot ya duduk. Diwara duduk ya jenggot. Ya. Ngadepi gurune ngono wayahe. Lho kan ngono aja. Mosok kon tangi turu ora ketemu gurumu. Jenggot ya jenggot, sarangan kopi ya sarangan kopi. Ya kan? Lah kita orang ini ngadep Allah. Besar bukan main-main. Raja diraja. Itu yang menyebabkan urusan sholat itu besar. Makanya gini, orang sholat menguap makro. Tola-tole gini, satu kali. Allah menyatakan, hei fulan, hambaku, apakah ada sesuatu yang lebih indah dari aku? Noleh kedua kali. Allah menyatakan sama lagi, ditegur sama Allah. Kenapa kamu tola-tole? Apakah ada sesuatu yang lebih menakjubkan daripada zatku? Ketiga kali Allah murka.
itu dilipat gini sholat kita, dilemparkan ke wajah seorang tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Ini urusan penting. Paham ya? Masa kok ngadepi presiden karo tola-toleng ini? Api yo lampune yo. Ingat presidennya loh, presidennya ngomong, wah juga, iki regane piroan iki yo. Masa kan gitu? Bisa marah dia, presiden. Dan pantas marah. Coba bayangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Fatihah, yang intisari Fatihah doa, tapi kita bayangkan sesuatu yang besar. Bayangkan kipas anginnya, bayangkan AC-nya, bayangkan ininya. Lihat ya, rahasianya dalam syariat. Kenapa menghias masjid hukumnya makruh? Selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena kalau Masjid Nabawi dan Masjid Haram, itu untuk kemuliaan kepada orang kafir. Lainnya, makruh. Makruh. Kenapa? Karena nanti kita tengah sholat, yang harusnya kita menghadap kepada Allah, tidak ada sesuatu yang besar, yang agung, yang indah, yang semuanya kecuali Allah. Buyar. Gara-gara keramiknya kebagusan, lampunya gini. Wis talah yang percaya ngene wis tuh. Jujur ya. Ini tahu Masjid Gubamas enggak? Di Depok ya. Sekon desa ya. Paham ya? Itu. Aku takon, uang sing berangkat merono, ati niat iktikaf, opo ati ndelok Gubamas e? Wis ta, la ojo ndak pe niat iktikaf. Lek iktikaf le, Masjid Khairat ono iki lho. Masjid Nur ono. Lah udah apa nggak atu-atu kok ngono. Ini Pak rahasianya. Nah, urusan sholat besar karena kita menghadap kepada Allah. Tapi ingat, fa'idha lam yakbal ala sholati. Kalau memang sang hamba tadi itu tidak menghadap Allah dalam sholatnya, tidak menghadap Allah, apa sih? Walaha hadithun nafs. Itu cuma omongan dalam diri kita toh. Kayak orang hayal loh. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan apa? As-salatu la hudura fiha fahiya ilal iqabi asra. Kalau sholat tidak ada khusyuknya, tidak ada merasa diintai sama Allah, itu sholat yang dilaksanakan lebih mempercepat adabnya Allah. Panjang umur, sehat, afiat. Kalau untuk Ramadan, hati-hati. Pas Ramadan, perhatikan betul-betul. Karena itu seperti apa? Ada bimanzilati seperti kedudukan apa? Man waqafa baba malikin. Dia berada di hadapan Malik, maksudnya pintu Malik, di hadapan Malik maksudnya. Mu'tadhiran min khati'ati wa dallati. Ya, minta uzur untuk apa? Kesalahan dia, kehinaan dia. Falamma wasala ila babil maliki qama baina yadayhi. Dan ketika dia sudah sampai di pintunya si Malik tadi itu, berdiri di hadapan sang Malik, sang raja tadi itu, wa aqbala alaihil maliku, si rajanya sudah siap menghadap dia untuk dengarkan uzur kesalahan dia, untuk dengarkan pengakuan kesalahan kekurangan dirinya. Faja'al waqifu yaltafitu yaminan wa shimalan. Justru orang ini noleh ke kanan, noleh ke kiri. Falam yaqdi al-maliku hajatahu. Ya sudah. Ya Malik tidak akan memberikan sesuatu yang dia inginkan. Yang hajatnya disampaikan. Nah, makanya wa inna ma yaqbalul maliku alaihi ala qadri inayati. Sesuai apa? Sesuai bentuk perhatiannya. Paham ya? Bagaimana perhatiannya? Begitupun masalah sholat ya. Tuh. Makanya ketika sholat hilangkan dulu. Aku luwe beb. Luwe iya. Waktu ini sik dawa kan sembayangnya iya. Sebelahku kebuli. Wis, ojo sembayang dhisik. Ayo lungguh, mangan. Bismillah. Sembayang dhisik Allahu Akbar. Wis toto kebuli. Rakaat kedua loh, ono sing mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wailun.
Celaka kon, celaka. Maksud apa? Celaka kon mangan iki. Tapi rungokno yo, iku lek panganane enak. Luwe iyo, tapi panganane Masya Allah. Terong enak, Beb. Iya, itu makanya selesaikan dulu. Kecuali waktunya mepet, mau ke kamar mandi, mau buang hajat dulu, selesaikan dulu. Kecuali waktunya bisa mepet, ya sembahyang wis. Kalau takut nanti akan keluar tengah sholat, yo jadi isi. Akhirnya pel-pelan masjid akhirnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.